Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua dan juga memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke, kali ini saya pribadi akan mencoba untuk menangguh sebuah pusaka ya, karena Mas Denny yang biasanya menangguh itu tidak bisa hadir dan ada kerepotan, maka di sini saya akan mencoba untuk mengulas dan menangguh secara isoteri ya. Saya akan tangguh sendiri sebuah pusaka yang sudah saya siapkan ini. Nah, pusaka ini termasuk pusaka yang tidak banyak ya, karena di masa pusaka ini masanya itu tidak terlalu lama ya. Oke, langsung saja kita akan coba buka. Namun sebelumnya perlu diketahui oleh sedulur Suryo Jati yang menonton video saya, baik penangguhan mulai awal sampai saat ini ya, video-video saya tentang menangguh pusaka, pada dasarnya video-video itu adalah untuk mencari tahu siapa sih sejarah empu-empu yang membuat pusaka-pusaka tadi ya. Jadi tidak ada maksud bagi saya maupun kami dari tim Suryo Jati itu untuk memberikan suatu kepercayaan maupun keyakinan terhadap benda-benda ini memiliki kekuatan ini, memiliki bisa untuk ini, tidak. Tapi saya pribadi lebih menekankan untuk diambil historisnya, untuk diambil pengetahuannya, seperti itu. Jadi misalnya pusaka seperti ini di tangan kiri saya ini pusaka dulunya dibuat di era apa ya, dibuat di era apa, kemudian empunya siapa. Nah, ini kan bisa untuk tambahan wawasan, tambahan catatan ya, untuk terutama untuk para pencinta pusaka ya. Jadi untuk tambahan catatan, kira-kira apabila ada dapurnya yang sama, kemungkinan empunya juga sama. Oh, ini punya saya, ini empu ini ya, seperti itu. Jadi karena minimnya literatur pendataan tentang sebuah pusaka itu, sehingga banyak sekali nama-nama pusaka itu tidak tertulis di beberapa catatan sejarah ya. Karena diketahui sendiri bahwa zaman dulu itu para tokoh penulis itu minim sekali. Yang ada itu hanya tokoh-tokoh itu seperti bisa dikatakan kalau dulu itu yang nulis-nulis itu biasanya ditulis di prasasti, kemudian ada beberapa yang ditulis di buku itu, namun yang menulis itu harus seperti Ronggo Warsito itu namanya apa ya, sebentar saya lupa, saya pujangga. Nah ya, seperti pujangga. Jadi zaman dulu jarang sekali orang menulis sebuah karya ataupun menulis sebuah sejarah sesuatu, itu jarang sekali ya. Adanya yang paling banyak baru di era Mataram ya, para pujangga-pujangga itu. Oke, langsung saja kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pusakanya. Nah, mungkin untuk para pencinta pusaka, untuk para kolektor pusaka mungkin sudah mengetahui ya, dari lekukan looknya ini menandakan ciri-ciri keris mana ya. Namun perlu diketahui bahwasanya ciri-ciri itu juga belum menentukan tangguhnya itu sama persis dengan data yang sudah ada. Terkadang juga berbeda ya. Misalnya begini, ini arit ya, sebuah pusaka celurit atau arit itu ya, oh ini pasti buatan Madura. Nah, itu belum tentu. Memang arit atau celurit itu ciri khas dari Madura, tapi belum tentu. Bisa saja ya empu dari luar Madura meniru
ciri khas Madura. Mungkin dibuat di Pasuruan, mungkin dibuat di Surabaya ataupun di tempat lainnya. Cuman ada tiruan atau ada meniru ya, ataupun empu Madura kemudian pindah ke daerah Pasuruan atau ke daerah Tuban, sehingga membuat pusaka itu menyerupai atau sama dengan pusaka di Madura. Nah, membahas sedikit tentang tangguh. Jadi tangguh itu rata-rata menyesuaikan lokasi yang dipijaki oleh sang empu ya. Jika mana sang empu tinggal di Tuban ya, zaman dulu mungkin kalau membuat pusaka celurit mungkin di sana tidak laku ya, ataupun bagi orang sana asing, sehingga meskipun empu dari Madura kalau membuat pusaka di Tuban maka akan mengikuti daripada aturan ataupun ciri-ciri pusaka di daerah tersebut. Nah, kalau toh pusaka dari Pajajaran atau empu dari Pajajaran ya, empu dari daerah Segalo, empu dari daerah Jawa Barat, kemudian di sana biasanya membuat kujang ya, kemudian dia pindah ke Jawa Timur dan membuat kujang juga, maka di Jawa Timur tidak laku ya, tidak laku, maka akan menyesuaikan lokasi ataupun tempat yang mereka singgahi, seperti itu. Jadi dulu itu banyak sekali para empu itu pindah tempat ataupun berkelana mencari guru ataupun mencari bahan ataupun mendapatkan suatu tugas dari kerajaan. Oke, alhamdulillah itu sedikit tangguh ya. Jadi tidak bisa dipaksakan ya, ketika empu ini harus seperti ini, empu ini harus seperti ini. Nah, itu tidak bisa dipaksakan ya. Lebih utama bahwa ciri-ciri pusaka seperti ini menangguhkan daerah ini. Nah, seperti itu. Nah, jika dilihat dari pusaka ini jika kita melalui data ya, pusaka ini merupakan ciri-ciri tangguh Pajang ya, ciri-ciri tangguh Pajang. Nanti kita akan tangguh secara historis ya, secara esoteri ya, benar atau tidak pusaka ini dibuat di era Pajang. Oke. Nah, sebelum membahas atau menangguh esoterinya, kita akan sedikit bahas tentang bilah pusaka ini. Jadi jika dilihat dari data, pusaka ini berdapur Sabu Inten ya, dicirikan dengan 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 seperti itu. Kemudian ini dapurnya Sabu Inten ya, ini adanya 2 sogokan ya, ada 2 sogokan, kemudian ada gembang kacang, ada serawean, seperti itu, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, ciri-ciri tangguh Pajang ini lebih ke looknya itu apa, seperti ular berenang ya, seperti ular berenang itu. Oke. Nah, untuk ciri-ciri daripada empu itu biasanya ada pada apa ya, ciri-ciri khusus, misalnya seperti ini ya, seperti ini bilahnya ini dengan gonjonya itu lebih panjang. Bilahnya tidak mengikuti atau tidak rata atau tidak sama dengan lebar atau panjangnya gonjo, sehingga mungkin ini menjadi salah satu ciri daripada empunya itu tadi ya. Apabila ada dari kalian yang memiliki pusaka Pajang seperti ini, kemudian gonjonya lebih panjang daripada lebarnya bilah, bisa dipastikan kemungkinan empunya sama ya. Dan juga garapnya ya, salah satu ciri daripada empu itu garapnya. Kalau ini garapnya kasar kan, garapnya kasar ini. Nah, ini garap kasar ini juga mungkin bisa menjadi ciri-ciri daripada empunya itu tadi. Empunya mungkin kurang kurang begitu profesional ataupun
bahannya ini kurang bagus atau juga korosi atau kerusakan akibat jangka waktu yang memang sudah sangat lama. Oke, kita akan coba menangguh hisoterinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Ini dari sosok khotamnya sendiri itu seperti seperti raja ya, seperti raja, pakaiannya itu mewah, ada mahkotanya, dan ini mahkotanya cukup besar ya. Pakaiannya juga cukup bagus, seperti raja itulah kalau dinampakkan itu. Kemudian beliau itu auranya putih kebiruan, putih terang kebiruan. Ini cukup bagus auranya, positif. Oke, beliau sudah muslim ya, memiliki gelar atau nama Prabu Cokrojoyo. Dibuat di Pajang, di era Pajang. Empunya Resi Empu Mintoro ya, Empu Mintoro namanya. Oke, dulunya dipegang oleh seorang Demang, ya. Kalau dulu tuahnya itu digunakan untuk wibawa, untuk proteksi ya, proteksi secara gaib, dipegang oleh orang-orang yang memiliki derajat dan pangkat, dan juga orang linuwih.
Empu Mintoro ini masih muridnya Joko Tingkir juga, beliau masih muridnya Joko Tingkir, makanya pernah belajar ke Joko Tingkir dan juga belajar ke Joko Supo ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Jadi tadi siapa tadi namanya ya? Prabu Cokrojoyo namanya tadi ya. Prabu Cokrojoyo, beliau itu sosoknya hampir seperti raja, itu punya pakaiannya itu mewah, kemudian ada mahkotanya juga. Auranya itu putih biru ya, terang, cukup bagus ya. Kalau putih biru sendiri itu biasanya tingkatannya lebih tinggi atau di atasnya biru ya. Dan putihnya sendiri menandakan bahwa energinya positif dan juga menandakan bagus ya, menandakan bagus. Kalau biru saja itu belum tentu ya. Kalau biru saja itu identik dengan kekuatan ya, kekuatan tapi tidak terlalu panas dan tidak terlalu tajam. Kalau biru itu energinya lebih ke tebal ya. Ada juga yang merah itu identik energinya itu untuk serangan, panas, kemudian tajam ya, seperti itu. Nah, kalau putih biru itu jadi dia itu putih kemudian ada birunya gitu, birunya itu biru terang ya, birunya itu biru terang. Itu menandakan energi yang cukup sudah positif, energinya cukup besar ya, energinya cukup besar. Kita akan coba tayuh menggunakan tangan ya. Bismillah. Energinya segini ukurannya ya, pancarannya itu segini. Ini cukup besar ini energinya. Nah, segini energinya itu, pancarannya segini. Nah, memang cukup istimewa, dan tadi memang pengakuannya memang berasal dari Pajang ya, Masya Allah. Jadi sama seperti data yang sudah ada, yakni pusaka yang looknya sangat tajam ini seperti ular berenang itu dibuat di era Pajang. Nah, tadi empunya Empu Mintorogo ya, beliau Empu Mintorogo. Tapi kalau saya lihat tadi di residual energinya Empu Mintorogo itu pakaiannya lebih ke itu hitam ya. Padahal kalau biasa kita lihat empu itu kan pakaiannya putih. Tadi kalau saya lihat pakaiannya itu banyak hitam, sering hitam. Ya mungkin perbedaan perbedaan wilayah ya. Mungkin kalau di Madura mungkin lebih banyak memakai pakaian Madura. Kalau di mana pakai batik ataupun di beda tempat mungkin berbeda ya. Tapi memang kalau seperti empu itu identik biasanya pakaiannya putih, nah, seperti itu. Oke. Jadi ini empunya Empu Mintoro. Memang dibuat insya Allah di era Pajang ya, seperti itu. Energinya sendiri cukup besar ya, cukup besar. Jika dibandingkan dengan rata-rata pusaka, ini
lumayan besar ini. Sosoknya tadi kalau saya lihat seperti berasal dari suatu gunung ya, cuman gunungnya tidak terlalu tinggi, di Jawa Tengah sana. Cuman tadi saya tidak tanya juga asalnya dari mana. Kalau dulunya dipegang oleh orang-orang yang memiliki derajat dan pangkat ya. Dulunya dipegang oleh seorang Demang katanya. Seorang Demang. Demang itu kalau sekarang disebut lurah ya. Kalau sekarang mungkin seperti lurah itu. Kalau tidak Pak Camat ya Pak Lurah, itu Demang. Kalau sekarang kemungkinan ya. Oke. Itu saja ya dari kami review tentang sebuah pusaka sabuk inten era atau tangguh Pajang. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan mungkin tidak bisa saya jawab secara langsung ya, karena banyaknya kegiatan kami ya. Ini pun kami sudah jarang-jarang syuting ya, karena ya kami memiliki aktivitas dan kegiatan sendiri-sendiri ya, punya pekerjaan, punya aktivitas lain. Oke, kami akhiri ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda dan ikuti channel kami di Suryo Jati.